Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian? Kelas 10 semuanya. Semoga baik-baik saja ya. Semoga sehat selalu di masa pandemi ini. Semoga kita mendapatkan kesehatan dan semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertatap muka kembali di sekolah kita SMK Negeri 1 Duren tercinta. Hari ini kita bertemu lagi untuk pembelajaran daring. Untuk materi pada kesempatan kali ini adalah masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah yang pertama KD. Kompetensi dasar itu disingkat KD ya. KD 3.5 menganalisis proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa, Portugis, Spanyol, bangsa Belanda, Inggris ke Indonesia. Kemudian KD 4.5 mengolah informasi tentang proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa, Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris ke Indonesia. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik akan dapat menganalisis latar belakang dan tujuan datangnya bangsa Barat ke Indonesia dengan penuh rasa ingin tahu, kerjasama, dan bertanggung jawab. Yang kedua, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik akan menjelaskan jalur pelayaran dan kedatangan bangsa Barat ke Indonesia dengan penuh rasa ingin tahu, toleransi, kerjasama, dan bertanggung jawab. Ya, ini ada sebuah foto. Ada yang tahu ini foto di mana, daerah mana, atau foto gedung apa? Ini ada di Malang. Ada cluenya Malang, kota Malang. Wisma Tumapel Malang. Ada di sekitar Kota Baru, stasiun Kota Baru Malang. Gedung ini ada di sekitar tahun 1940-50. Ini adalah gedung milik dari kampus Universitas Negeri Malang yang sekarang sudah tidak difungsikan. Dulunya mau difungsikan menjadi rumah dosen, tetapi ternyata terbengkalai sampai sekarang. Pada bangunannya kuat dan bangunan kuno ya, bangunan ala Belanda itu memang kuat. Masuk ke materi dulu. Saya mau tanya kepada kalian semua, apa sih pengertian dari kolonialisme dan imperialisme? Silakan dicari, bisa googling, bisa browsing ya. Ya, kolonialisme adalah suatu sistem yang digunakan dalam menjalankan politik pendudukan. Jadi pendudukan oleh satu bangsa ke bangsa lain. Ini arahnya adalah penjajahan di bidang sumber daya alam. Penjajahan sumber daya alam dan manusia, tapi lewat jalur politik pemerintahan. Nah, gimana dengan imperialisme? Sebenarnya mirip ya, kolonialisme dan imperialisme itu mirip. Kalau imperialisme adalah wilayah suatu sistem penjajahan langsung dari suatu negara terhadap negara lainnya. Yang berikutnya adalah apa sih sebenarnya yang menjadi faktor-faktor yang mendorong penjelajahan bangsa Eropa ke dunia timur atau khususnya ke Indonesia. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani tahun 1453. Konstantinopel ini adalah sebuah kota pelabuhan dulunya milik Romawi, yang kemudian terjadi perang salib antara Muslim dan Kristen. Dalam hal ini Turki Utsmani yang menyerang
dulu nama Konstantinopel ini adalah Bizantium, dan ternyata pada tahun 1453 ini Turki Utsmani memenangkan peperangan dan akhirnya Konstantinopel ini jatuh ke tangan Turki Utsmani. Konstantinopel ini adalah pelabuhan yang menjadi penghubung antara pedagang Eropa dan pedagang Asia. Pedagang dari Asia biasanya membawa rempah-rempah atau membawa dagangan-dagangan khas Asia. Kemudian pedagang dari Eropa ini membelinya untuk dijual ke masyarakat di Eropa. Khususnya memang rempah-rempah, karena rempah-rempah ini fungsinya adalah untuk menghangatkan tubuh, sedangkan orang Eropa ini tinggal di iklim yang dingin sehingga butuh rempah-rempah. Dan ketika Konstantinopel jatuh ke tangan Turki, Turki kesannya memblokade orang Eropa untuk masuk ke Turki, sehingga biasanya dengan menaikkan harga rempah-rempah atau memang diblokade, jadi tidak boleh masuk ke Turki. Sehingga ini menjadi bahan pikiran orang-orang Eropa untuk mencari sumbernya sendiri secara langsung ke dunia timur. Sumbernya adalah di Asia, khususnya di Indonesia. Ini ditambah lagi dengan buku perjalanan atau kisah perjalanan Marco Polo, pedagang dari Italia ke dunia timur. Jadi Marco Polo ini menjelajahi dunia timur sampai ke Cina, bahkan sampai ke Indonesia. Berikutnya adalah peta penjelajahan samudra. Jadi ada 4 negara di masa penjelajahan samudra awal, yaitu Belanda, Spanyol, Inggris, dan Portugis. Kita mulai. Yang pertama adalah langsung aja bangsa Portugis nyampe ke Indonesia tahun 1511, nyampe di Malaka. Yang berikutnya adalah yang bareng bangsa Spanyol tahun 1521 sampai di Maluku. Berikutnya bangsa Belanda. Bangsa Belanda yang nyampe ke Indonesia, sosok penjelajah samudra namanya adalah Cornelis de Houtman tahun 1596. Kemudian bangsa Inggris tiba di Banten juga tahun 1602 dengan penjelajah samudranya yaitu Sir James Lancaster. Jadi ini adalah awal dari masuknya bangsa Eropa ke Indonesia. Saya kira itu materi untuk hari ini. Sebelum saya tutup, nanti saya akan memberikan tugas untuk kalian dalam bentuk lembar kerja peserta didik, dan juga nanti ada evaluasi. Nanti akan saya upload di Microsoft Office Teams. Sebelum materi untuk hari ini saya tutup, akan saya putarkan video tentang tokoh-tokoh yang menjadi penjelajah samudra. Itulah materi untuk hari ini. Sebelum saya tutup, kita refleksikan dulu apa makna dan manfaat dari mempelajari materi ini. Dengan adanya penjajahan Barat, kita juga bisa lebih mengenal cara-cara pembudidayaan tanaman seperti tanaman baru kopi, tebu. Saya kira itu. Saya tutup. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.